Persiapan berbuka puasa kelas 10, 11, dan 12. Soalnya kayak ngalangin acaranya aja gitu. Ngapain dibuka di sini? Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Nirmala sore. Nah, itu ada di aja. 2025 raih empati indahnya berbagi. Ramadan yang tentunya dijalankan kegiatannya bersama pihak sekolah, pihak OSIS maupun juga KSI, dan kegiatan tersebut tentunya menambah pengetahuan kita dan meningkatkan amal kita pada bulan puasa ini, dan tentunya menambah pahala kita karena ini bulan Ramadan tentunya. Kurikuler seni tari kami silakan dari 2025 raih empati indahnya. Mungkin nggak ada musiknya ya? Nggak ada yang musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kepada Bapak dan Ibu guru yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, dan seluruh teman-teman yang dirahmati oleh Allah. para hadirin yang dimuliakan Allah, Kita punya pantun nih, jangan lupa bilang cakep ya. Jalan-jalan ke kota Jambi, cakep, pulangnya bersama Dini dan Lani, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sonia Medriani. dan saya Auliai Putri Ramadhani. Nah, kami punya satu lagi nih, Jangan lupa bilang cakepnya ya. pergi ke pasar membeli gula. Cakep. Pulang ke rumah sedikit telat. Cakep, mau tahu temanya apa? Temanya adalah The Power of Salawat. para hadirin. Allahu Akbar. Sekali lagi, para hadirin, Allah Akbar. Allah menyuruh salat, Allah tidak mendirikan sholat. Allah menyuruh zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. tetapi ketika Allah menyuruh bersalawat, apakah Allah bersalawat? Jawabannya ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Ingat. Allah memerintahkan bersalawat. Allah pun membaca salawat. Terbukti
bahwa semakin banyak bersalawat kepada Rasul akan dicukupkan dari duka dan diampuni dosa-dosanya. Makanya ulama zaman dulu gak lepas mewiridkan salawat. Dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat ditemukan data Syekh Ahmad Ghazali yang membaca salawat setiap harinya 40.000 kali saking merasakan nikmatnya bersalawat. Tapi ingat, kita yang masih berproses jangan mengejar seberapa banyak, tapi mengejar seberapa istiqomah kita membaca salawat. Di sini kami ingin bercerita sedikit. Teringat di saat kami ingin mendaftarkan diri ke sekolah SMA N3 di Jakarta. Sangat begitu sulit pastinya untuk masuk ke sekolah yang sangat keren dan terfavorit ini. Tapi kami tidak berputus asa. Kami tetap terus berdoa dan bersalawat kepada Nabi. Dan alhamdulillah kami lolos dan keterima di sekolah SMA Negeri 33 Jakarta ini. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Terbukti the power of salawat. Kuncinya selipkan salawat di setiap aktivitas. Mau kerja, ingat Rasul, baca sholawat. Mau dakwah, ingat Rasul, baca sholawat. Mau dagang, ingat Rasul, baca sholawat. Semua nikmat dan berkah, baca sholawat. Setuju para hadirin? Mantap betul. Nah, jangan sampai bertingkah konyol seperti si Kabayan yang ikut sayembara demi mengejar cinta anaknya Pak Kiai, yaitu Nyi Ita, dengan syarat hafal satu salawat. Seleksi dimulai Pak Kiai pun memberikan instruksi. Silakan sebutkan nama dan bacakan satu salawat. Peserta pertama, Nama Ahmad, bacakan salawat. Ahmad ya Habib. Masya Allah. Peserta kedua, Nama Mustafa Pak Kiai. baca salawatnya. Ya Asyikul Mustafa. Nah, peserta ketiga ini beda. Keringat sudah bercucuran, rambut berantakan. Tidak lain dan tidak bukan adalah si Kabayan. Peserta ketiga, Kabayan, salawatan. Kabayan. Kenapa kayak gitu? Tadi salawatan pakai nama. Iya, tuh kalau kamu salawatan pakai lirik nama kamu itu bukan salawat ya Kabayan. Gak boleh, betul. Akhirnya si Kabayan pun lemas, cinta pun kandas. Ampun, kacau si Kabayan. Jadi para hadirin istiqomahlah membaca salawat. Pertama, sebagai bukti cinta kepada Rasul. Dan selebihnya insya Allah berkah salawat tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, para hadirin sebelum kami tutupnya, kami ada pantun lagi nih. Jangan lupa bilang cakepnya ya. Bunga mawar harum baunya. Cakep. Tumbuh indah di taman sari. Cakep. Semoga ilmu yang kita terima menjadi bekal sepanjang hari. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Karya Ahmadul Yossi. Walau kau bukan suara azan, walau kau gusur rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembah. Inna sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Tubuhku bergoyang-goyang, tapi tetap teguh dalam sembahyang. Sembahyangku, sembahyang kerumunan, sembahyang penyerahan jiwa dan badan. Yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Sembahyangku, sembahyang kerumunan, sembahyang penyerahan habis-habisan. Walau kau tebang aku akan tumbuh sebagai rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku akan tumbuh lebih hidup. Aku rumputan. Kekasih Tuhan di kota-kota disingkirkan. Allah memeliharamu subur di hutan. Aku rumputan, takkan pernah berhenti sembahyang, karena sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah, Tuhan sebagai Allah. Pada kambing dan kerbau, daun-daun hijau kupersembahkan. Pada tanah akan kupertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah tempat aku berada, tapi zikirku menggema, menggentarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku rumputan, kekasih Tuhan. Seluruh gerakku adalah sembahyang. 1992, karya Ahmadul Ghazali. Wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Jawab salamnya belum kompak le. Coba yang semangat ya. Puasa ini, puasa jangan lepas, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa man sara ala nahjihi waktafa amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Saryanti, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada Bapak Kepala Tata Usaha beserta jajarannya, para wakil, staf, Bapak Ibu guru dan para komite yang hadir di sini, dan anak-anakku sekalian yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah dicolek sama pembawa acara, Pak, kultum tapi 1 jam lah, gimana konsepnya itu Pak Ji? Kultum kok 1 jam, oh ternyata kuliah 70 menit kata Pak Minta. Ya enggak, kita cuma 7 menit insya Allah selesai. Karena udah lapar belum? Udah lapar belum? Ya. Baiklah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit
Yang namanya sedikit harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini penting. Ya, bulan Ramadan ini kata Rasul, kalau di bulan Ramadan kita tidak ibadah kita tidak dimaksimalkan, rugi. Ya, hadisnya jelas. Pak Haji sering mengatakan, Pak Haji Purwanto, man shoma Ramadana, itu hadis yang nomor 1. Yang nomor 3, man qoma Ramadana. Ada 2 hadis yang berdekatan, yang artinya barang siapa yang puasa di siang hari dan ibadah di malam hari, maka Allah ampuni segala dosanya dari balik sampai sekarang. Rugi. Ya. Jadi syarat orang puasa ada berapa? Yang tahu 100.000. Yang tahu syarat orang yang wajib puasa ada berapa? 100.000. Dari Bapak Komite atau dari Pak Purwanto 100.000. Kalau dari saya 2 jam. Bercanda Pak Haji. Ayo, syarat orang puasa ada berapa? Syarat orang yang wajib berpuasa ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, langsung searching. Kelihatan langsung searching. Enggak. Ya, yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga belum mampu, yang keempat baru berangkat. Loh, Pak Ustaz, dia Islam kok nggak puasa? Oh enggak, bukan nggak puasa, mungkin dia masih belum balik. Belum balik apanya? Udah punya cucu, udah punya anak, kok belum balik Pak Ustaz, kata dia. Oh enggak, mungkin dia belum mampu. Bisa aja dia sakit. Ya kalau namanya sakit kan nggak wajib puasa, benar nggak? Tapi harus diganti di hari yang lain. Enggak Pak Ustaz, dia punya cucu, dia Islam, dia sehat walafiat, tapi nggak puasa. Oh berarti gila. Benar nggak? Gila, nggak punya akal. Jadi 4 nih, ya syaratnya orang wajib berpuasa itu 4. Islam, apalagi balik, mampu, dan berakal, waras. Kalau kita nggak wajib, ya sekarang kita perhatikan. Jadi puasa ini adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia di mana hanya kita dan Allah yang tahu. Benar apa benar? Kalau ibadah yang lain bisa dilihat orang, bisa dinilai, benar nggak? Benar nggak? Kalau ibadah yang lain setelah puasa haji bisa dinilai dan bisa dilihat sama orang, benar? Contoh, Pak Ihsan sholatnya khusyuk banget ya, kok tahu? Iya, sujudnya lama misalkan. Sholat bisa dilihat orang, bisa dinilai, benar nggak? Iya, oh iya, tuh Pak Haji Purwanto setelah pulang dari haji makin semangat ibadahnya, bisa dilihat, bisa dinilai. Itu haji, sedekah. Oh iya, Bu Karyanti luar biasa ya, sedekahnya banyak terus, benar nggak? Benar iya, saya ngeliat berarti kalau masuk pulau itu langsung segempal masukin kotak amal. Contoh, bisa kan? Sholat bisa dinilai, puasa biasa, sholat bisa dinilai, haji bisa dinilai, sedekah bisa dinilai. Tapi kalau puasa nggak bisa, benar nggak? Iya, Pak Riyadi misalnya keren, masa emang kenapa? Peludahnya banyak gitu. Misalkan nggak bisa. Kalau puasa itu urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa bisa pura-pura, tapi kalau ibadah yang lain nggak bisa pura-pura. Setuju? Masa sholat bisa pura-pura sholat? Kiblatnya ke barat, kiblatnya ke timur. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak bisa. Kalau sholat nggak bisa pura-pura. Ya kiblat. Kalau haji ada yang pura-pura haji. Emang mau ke Bengkulu atau mau ke Hong Kong misalnya? Nggak bisa. Sedekah ada yang sedekah pura-pura. Oh, pura-pura sedekah uang siapa mau disedekahin? Nggak bisa. Tapi kalau puasa disepekan, ya ada yang nggak puasa, masuk kamar makan nasi padang, dielap bibirnya, keluar rumah jalan agak miring-miring itu melemes. Percaya nggak gara-gara? Percaya. Kalau puasa orang bisa pura-pura, tapi kalau ibadah lain nggak bisa. Makanya puasa ini adalah ibadah sirriyah, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis mengatakan kalau orang sampai tahu betapa besarnya fadilah orang berpuasa dan ampunan Allah di bulan puasa,
insya Allah dia akan minta Ramadan terus. Ya, enak nggak kalau puasa terus? Karena seandainya tahu, tapi kan nggak tahu. Ya udahlah, pengen cepat lebaran, libur seperti itu. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari puasa ini, yang pertama disiplin. Kenapa saya katakan disiplin? Coba ketika sahur, santap sahur, pas imsak pada berhenti nggak semua makannya? Berhenti. Pas azan nunggu azan, nggak mungkin azan zuhur nih tiba-tiba sama kok azannya kita minum aja Pak Ustaz, nggak apa-apa nggak? Beda. Ya walaupun jam segini tadi ada yang ke kamar mandi nggak tadi? Tadi ada kamar mandi nggak jam segini? Hah? Di belakang itu bisa ada kecoa, udah kayak kurma, bener nggak? Ada yang ke dapur, salen dikira seru marjan, ya macam-macam orang puasa. Tapi harus menahan, ya, harus menahan hawa nafsu kita. Terus yang terakhir, saya sekedar mengingatkan khususnya kepada anak-anak sekalian, karena pelajaran saya tanya, kalian sudah dapat berapa juz? Kalian berapa juz? Ada yang jawab 1 lembar, ada yang jawab 5 juz, ada yang 10 juz, nggak apa-apa, karena tingkat ibadah kita nggak sama. Yang penting kalian istiqomah harus ada kontak dengan Al-Quran, ya. Jadi jangan sampai meninggalkan Al-Quran sama sekali, karena di hari kiamat nanti yang bisa menyelamatkan kita selain orang tua kita, selain anak kita, selain kerabat kita, yaitu amal kita ketika di dunia, yaitu tilawatil Quran. Insya Allah. Mungkin itu saja, karena saya nggak bisa terlalu banyak ngomong juga ya, harus jaga kesehatan. Karena insya Allah besok saya ke Kerawang, acara bukber, terus minggunya juga kita ke Cibubur, hari Seninnya ke Tangerang lagi ada undangan bukber, dan sampai hari H-5 itu masih ada undangan bukber terus. Insya Allah, kalau ada yang undang, kalau ada yang enggak. Ya, itu saja mungkin dari saya, karena harus persiapan untuk buka puasa bersama. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 33 Jakarta dan jajarannya, yang saya hormati para wakil tim manajemen, yang saya banggakan Dewan Guru dan tenaga kependidikan, yang saya sayangi perwakilan orang tua dan komite SMA Negeri 33 Jakarta, dan yang dimuliakan Allah, seluruh siswa SMA Negeri 33 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dapat berkumpul di lapangan SMP Negeri 45 Jakarta dalam rangka melaksanakan rangkaian dari pesantren Ramadan dan buka bersama bagi warga SMA Negeri 33 Jakarta. Tidak lupa salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga di akhir zaman kita mendapatkan syafaat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, guru, OSIS MPK, orang tua murid, dan para pengisi materi, sehingga kegiatan pesantren Ramadan tahun ini bisa berjalan dengan lancar walaupun waktunya dibagi-bagi. Ada untuk kelas 10, ada untuk kelas 11, dan kelas 12. Harapan saya semoga apa yang didapat di kegiatan
pesantren Ramadan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi pembiasaan kita yang tetap dapat dan harus dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua bertemu dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Yang berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya kepada sekolah kita. Dan selamat untuk 10 siswa yang telah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi sesuai yang dicita-citakan. Diminta kalian sama Allah untuk berjuang lebih keras lagi, berjuang dan berjuang, karena apapun usaha kalian di situ Allah akan menunjukkan hasilnya, gitu ya. Ulang kali ya, masih belum kompak nih. Raih empati, indahnya berbagi. Masya Allah.